Shalom, kembali lagi di Voice of Hope untuk refleksi kita hari ini mengenai kembali giat melayani berdasarkan ayat Alkitab 2 Tawarik 29 ayat 11 yang terdengar seperti, anak-anakku sekarang janganlah lengah sebab kamulah yang dipilih Tuhan untuk berdiri di hadapannya, untuk melayani Dia dan untuk menyelenggarakan kebaktian baginya. Jadi saudara-saudari terkasih dalam Kristus, panggilan untuk melayani Tuhan bukanlah tugas yang biasa. Jadi ini adalah sebuah kehormatan yang besar yang diberikan oleh Tuhan kepada orang-orang yang dikasihinya. Namun dalam perjalanan hidup, semangat melayani itu kadang bisa pudar karena kesibukan, kelelahan, luka batin, atau bahkan karena kita merasa pelayanan hanya sekedar rutinitas saja. Nah, di dalam 2 Tawarik 29 ayat 11, Raja Hizkia menyampaikan seruan yang kuat kepada para imam Lewi, yaitu jangan lengah. Ini bukan hanya untuk seruan untuk aktif kembali, tapi juga mengingat bahwa mereka juga dipilih khusus untuk berdiri di hadapan Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian baginya. Nah, seruan ini juga menjadi panggilan bagi kita hari ini. Panggilan yang pertama, yang pertama itu adalah Tuhan memanggil kita dengan tujuan. Nah, Hizkia ini hidup di masa di mana umat Tuhan telah menjauh dari penyembahan yang benar. Nah, ia ingin membangun kembali ibadah yang sejati, maka ia memanggil para pelayan Tuhan untuk kembali menempati tempat mereka di hadapan Tuhan. Kita pun dipanggil bukan secara kebetulan, tapi kita dipilih untuk berdiri, bukan berdiam diri, tapi kita dipanggil untuk menyala, tapi bukan menjadi suam-suam kuku. Lalu yang kedua, jangan lengah, karena ada jiwa yang menanti. Jadi dalam ayat ini, kata jangan lengah itu sangat penting. Jadi kata ini menyiratkan bahwa kemalasan rohani atau keacuhan yang bisa menjangkit siapa aja, bahkan mereka yang sebelum punya giat. Jadi pelayanan ini bukan soal kenyamanan. Jadi pelayanan adalah soal kesetiaan. Jadi ada jiwa-jiwa di sekitar kita yang menantikan kabar baik. Jadi kita nggak bisa diem aja, kita harus tetap bangkit. Nah, poin yang ketiga, ada pelayanan adalah sebuah kehormatan, bukan beban. Jadi Hizkia tidak memarahi tapi mengingatkan dengan penuh kasih untuk kata-kata yang tadi di ayat ada anak-anakku. Nah, ini menunjukkan bahwa pelayanan bukanlah beban yang harus dipikul dengan keterpaksaan, melainkan kehormatan yang harus ditanggapi dengan cinta. Jadi melayani adalah bukti bahwa kita diizinkan untuk bekerja sama dengan Tuhan dalam karya penyelamatannya. Betapa luar biasa kan hal tersebut. Lalu poin yang terakhir itu adalah melayani dari hati yang tertata. Jadi sebelum pelayanan dibangun, Hizkia memulai dari dalam yaitu ia memerintahkan penyucian bait suci. Nah, ini berbicara tentang hati kita. Jadi nggak cukup untuk giat secara luar, tapi kita harus juga bersih dari dalam. Mari kita kembali pada Tuhan terlebih dahulu, baru kita bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan lebih efektif. Jadi saudaraku, jika engkau hari ini merasa letih, malas, atau bahkan merasa tidak layak untuk melayani, ingatlah 2 Tawarik 29 ayat 11. Tuhan masih memanggilmu bukan karena kemampuanmu tapi karena kasih-Nya. Tuhan ingin engkau berdiri di hadapannya bukan sekedar hadir tapi giat dan setia. Bukan karena kamu hebat tapi karena Tuhanmu yang besar. Jadi mari kita kembali menggiatkan melayani bukan untuk pujian manusia tapi untuk menyukai hati Bapa di surga. Terima kasih. Terima kasih sudah menonton podcast Voice of Hope dengan tema Juli, Building One Another Up. Jika saudara dan sahabat merasa terberkati, silahkan like dan share video ini. Kalau Anda membutuhkan bantuan doa, boleh hubungi kami melalui kanal media sosial kami di rajawali.fm. Jika Anda membutuhkan komunitas yang sehat untuk bertumbuh dalam kasih, bergabunglah dengan kami di Raja Wali Family Ministries. Tuhan memberkati.